Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Kami tahu Engkau ada di tempat ini dan Engkau ingin berbicara kepada kami. Karena itu kami berdoa supaya setiap hati yang ada di ruangan ini Tuhan, Engkau menjamah, Engkau menjumpai kami secara pribadi, Engkau memberikan pesan yang sesuai dengan apa yang sedang kami alami hari-hari ini. Roh Kudus kuasai setiap sudut ruangan ini, setiap jiwa, setiap hati, Engkau menjamah, melawat, berbicara, berbisik kepada setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan yang datang di ruangan ini. Kami sambut pribadi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyambut firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Saudara, saya percaya Anda tidak kebetulan ada di ruangan ini dan duduk di tempat ini karena saya percaya sekali Tuhan sedang ingin berbicara sesuatu yang spesifik kepada masing-masing dari Anda yang hadir pada sore hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, boleh nggak Anda lihat orang di kiri kanan Anda, ya mungkin suami, istri atau orang yang tidak Anda terlalu kenal juga ya. Boleh Saudara Anda berikan tepukan di pundaknya ya, bilang katakan tidak kebetulan kamu di sini ya. 1, 2, 3 dengan orang di kiri, di kanannya ya. Tidak kebetulan kamu ada di sini, amin. Oke, hari ini saya akan berkhotbah judulnya Tuhan yang tidak pernah gagal. Bukan iman yang tidak pernah gagal, tetapi Tuhannya yang tidak pernah gagal. Kenapa saya mengambil judul ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dari satu orang pribadi namanya Abraham. Boleh langsung di slide yang bagian Abraham ya. Abraham dikenal sebagai bapak orang beriman. Kalau kita mengenal sebutan bapak orang beriman, banyak orang mengira Abraham mendapatkan predikat itu karena imannya yang begitu hebat. Wah, dia begitu luar biasa, beriman sekali, kuat sekali imannya. Makanya dia mendapat predikat bapak orang beriman. Kita pikir seperti itu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita lihat slide berikutnya. Pada kejadian 12, kejadian pasal 12, Tuhan memanggil Abraham. Dan Tuhan memberikan janji salah satunya, Abraham akan punya keturunan, punya anak. Dan lewat anak Abraham yang namanya Ishak nanti, akan lahir juru selamat namanya Mesias Yesus Kristus, yang menjadi berkat bagi seluruh bangsa dan mendatangkan keselamatan bagi seluruh bangsa. Itu janji Tuhan kepada Abraham. Lewat keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati dan mendapatkan keselamatan. Janji itu diberikan waktu Abraham umurnya 75 tahun, tercatat di Kejadian pasal 12. Saudara lihat ya informasi-informasinya ya. Nah, kapan janji itu digenapi? Kapan Abraham benar-benar punya anak yang namanya Ishak? Tertulisnya di Kejadian pasal 21. Tuhan panggil dia dan berjanji di pasal 12, tapi Tuhan genapinya di pasal 21. Lama waktu dari pasal 12 sampai 21 itu 25 tahun saudara. Jadi waktu Abraham terima janji itu dia masih 75 tahun. Waktu Ishak lahir dia sudah umur 100 tahun, 25 tahun. Saudara, menantikan sebuah janji 25 tahun itu tidak mudah. Apalagi tidak dikasih tahu berapa lama harus menunggu. Saudara, saya pernah berobat ke Pineng, ya, yang membuat saya kapok ke Pineng sebenarnya. Saya nggak tahu rumah sakit lain begitu nggak sih di Pineng. Tapi rumah sakit yang satu ini, tempat saya ini, dan tempat istri saya, 2 rumah sakit yang berbeda. Kami itu daftar, datang, lihat antrian, lalu saya ke susternya, "Sus, berapa antrian lagi?" "Udah, tunggu aja," gitu ngomongnya. Saya tunggu gitu ya, nggak dipanggil-panggil, udah sejam kan. Saya datang lagi, "Sus, masih berapa lama lagi, berapa banyak antrian lagi?" Dia bilang, "Udah tunggu aja." Sambil wajahnya nggak enak gitu ya, sengak banget gitu ya. Duh saya juga, aduh gimana. Udah saya tunggu lagi. Udah 2 jam saudara saya tunggu. Saya balik lagi, "Sus masih berapa lama lagi? Soalnya ini saya udah kelaparan nih. Ini saya periksa ke sini, mau periksa mah dan asam lambung. Jangan sampai gara-gara saya mau periksa malah kumat asam lambung saya. Jadi ini masih berapa lama?" Dia jawab lagi, saudara, "Udah tunggu aja." Saudara, saya nunggu 3 jam baru dipanggil. Kalau tahu gitu kan saya pergi makan dulu, bener gak? Yang susah itu nunggu nggak tahu kapan.
Kalau saudara suruh nunggu antrian dokter, 7 orang lagi. Kan enak ya saudara ya. Liatin, tinggal 6 orang lagi, tinggal 5, 4, habis ini, 3, 2, 1, habis ini saya nih. Kan enak ya saudara ya. Nah Abraham gak gitu. Tuhan janji, tapi gak tahu kapan anaknya dikasih. Wah, 25 tahun. Ada gak Anda yang dilamar baru dinikahi 25 tahun kemudian? Ayo coba ya. Maukah kamu menikahiku? Mau. 25 tahun lagi ya. Wah kabur udah sama yang lain, enak aja 25 tahun lagi umur saya berapa. Ya iya kalau lu nikahin, kalau enggak amsyong gua. Kan gitu ya. Saudara, yang terjadi Abraham nunggu nggak tahu kapan, tidak ada kepastian, tapi dia terus menunggu sampai 25 tahun akhirnya terjadi. Nah banyak orang berpikir Abraham pasti imannya hebat banget ya. Gila loh. Dia nunggu 25 tahun loh, menantikan anak dari Tuhan, janji Tuhan digenapi. Dia pasti setia, komitmen, berdedikasi, ya, imannya kuat, ya melihat memandang Tuhan Yesus terus. Makanya kemudian Tuhan memberikan ganjaran, dia dapat mujizat, anak lahir di umur 99 tahun saranya. Ya. Wah, dahsyat sekali. Kita sering berpikir begitu, makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Realitanya enggak gitu. Yang kita pikir selama ini begitu, realitanya bagaimana? Boleh dimunculkan slide-nya. Nah, saudara lihat, waktu Abraham dipanggil Kejadian pasal 12. Masih di pasal yang sama, berarti enggak jauh jaraknya. Abraham udah gagal percaya sama janji Tuhan. Kegagalannya apa? Satu kali dia ke Mesir, Firaun lihat Sarah, istrinya Abraham, lalu Firaun bilang gini, siapa wanita di sebelahmu itu ya? Menarik sekali, menawan sekali. Aku mau mengambil dia sebagai istri. Siapa ini wanita di sebelahmu? Kalau Anda yang baca ceritanya, Abraham jawab apa Bapak Ibu Saudara? Dia adikku, ini saudaraku. Terus Firaunnya meminang dan mau dijadiin istri. Abrahamnya diem aja. Coba istri-istri, kalau Anda digituin sama suami Anda kira-kira gimana? Lu niat gak merit sama gua? Ya kenapa lu kayak begini? Kan gitu kan ya? Itu Abraham saudara. Pasal 12 dia dengar janji Tuhan lewat Sarah istrinya. Dia akan punya anak. Namanya Ishak nanti. Tapi masih di pasal yang sama. Firaun mau ambil istrinya. Dia oke-oke aja saudara. Gila gak? Kita pikir iman Abraham dahsyat. Ternyata gak jauh-jauh. Dia udah ngawur saudara. Terus kita lihat pasal Kejadian 16, Kejadian 17, Kejadian, nah ini Ishak lahirnya kan Kejadian 21. Gak jauh dari situ Kejadian 20, Abraham mengulangi kesalahan yang sama. Dia ketemu namanya Raja Abimelek. Sama Raja Abimelek lihat Sarah. Siapa ini Abraham? Wanita di sebelahmu, menawan sekali. Aku mau jadikan dia istri. Tahu gak saudara Abraham jawab apa? Untuk kedua kalinya Abraham bilang, ini saudara saya, ya ini adik saya. Langsung Abimelek gini, oke, aku mau jadiin dia istri. Abrahamnya diem-diem aja saudara. Untung Firaun dan Abimelek, Tuhan mengintervensi di tengah jalan. Mereka dapat mimpi, Tuhan bicara. Kalau enggak, udah hilang itu Sarah. Jadi bukan Abraham loh yang mengusahakan. Abrahamnya mah diem-diem aja. Tuhan yang mengintervensi supaya Sarah masih jadi istrinya Abraham. Bayangin bapak orang beriman kayak begini saudara. Ya. Saudara lihat Kejadian 12 sama Kejadian 20 kan udah lama banget, sekian puluh tahun. Dia masih mengulangi kesalahan yang sama. Dan yang merah Kejadian 17, coba dimunculkan slide berikutnya. Ya, yang segitiga di bawah itu Tuhan berbicara mengulang janjinya lagi. Jadi Tuhan itu berjanji nggak cuma sekali dua kali. Dia ulang. Kejadian 12 langsung di saat itu nggak lama Abraham ngawur. Kejadian 13 Tuhan sampai harus mengulangi lagi janjinya. Karena Abraham ngawur. Tapi Kejadian 16 Abraham ngawur lagi. Dia pikir akan punya anak lewat budaknya namanya Hagar. Bukan, Tuhan maunya lewat Sarah, bukan lewat Hagar. Ya. Sampai Tuhan harus mengulang janjinya di Kejadian pasal 17. Tapi sudah lihat pasal 17. Kejadian 17. Tuhan bicara langsung sama Abraham. Saudara kalau zaman sekarang,
Tuhan banyak berbicara kepada kita tidak langsung. Lewat firman Tuhan, lewat suara Roh Kudus di hati kita ya. Amat sangat jarang, ada nggak? Ada, tapi sangat jarang. Tuhan ngomong pakai suara, kita sampai bisa dengar pakai telinga kita ya. Hai hambaku, ku. Itu jarang saudara ya. Ada nggak? Ada, tapi jarang sekali. Nah tapi di zaman Abraham, Tuhan bertatapan muka dan ngomong dengan Abraham. Dan dia bilang gini, lewat keturunanmu, kamu akan punya anak dan lewat keturunanmu, seluruh bangsa akan diberkati dan mendapatkan keselamatan. Saudara tahu nggak reaksi Abraham apa? Ketawa dia saudara, mentertawakan janji Tuhan. Kurang ajar nggak ini orang? Di depan Tuhan loh saudara. Tuhan yang ngomong loh saudara. Kalau saudara saya yang ngasih janji, saudara mungkin bisa ketawain saya gitu ya. Alah Pak, wong kamu kurus gitu kurang makan Pak. Janjiin saya hidup sukses berkelimpahan. Yang benar Pak. Tapi kalau Tuhan yang janji loh saudara, berani nggak kita ketawain? Abraham ketawain loh saudara, gila nggak? Ini kejadian 17 nih. Makanya kejadian 18, Tuhan ulangi lagi janjinya. Tapi kejadian 20, Abraham ngaco lagi. Kenapa saudara saya munculkan diagram ini? Supaya saudara lihat, yang namanya Bapak orang beriman, itu imannya enggak hebat-hebat amat. Abraham sama kayak kita, imannya jatuh bangun, up and down saudara. Itu Abraham, Bapak orang beriman, apalagi kita. Tapi Tuhan dahsyat. Nah ini dia, boleh dimunculkan slide berikutnya. Kisah Abraham itu bukan kisah tentang imannya Abraham yang tidak pernah gagal. Bukan, karena terbukti kita lihat imannya Abraham gagal berkali-kali. Kisah Abraham bukan tentang imannya Abraham yang hebat, bukan. Coba slide berikutnya. Kisah Abraham adalah kisah tentang Tuhan yang tidak pernah gagal. Sekalipun Abraham gagal membiarkan Sarah mau diambil Firaun, Tuhan tidak membiarkan rencananya gagal. Dia intervensi, saudara. Sekalipun Abraham salah mendapatkan anak dari Hagar, Tuhan tetap bilang, enggak, anakmu nanti dari Sarah, bukan Hagar. Sekalipun Abraham mentertawakan janji Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan akan tetap bilang, enggak, janjiku akan terjadi. Sekalipun Abraham hampir memberikan Sarah untuk Raja Abimelek, Tuhan turun tangan sekali lagi supaya Sarah tetap melahirkan anak dari Abraham. Imanmu mungkin up and down. Saudara saya nggak tahu apa yang kau sedang alami hari-hari ini. Saudara berdoa dan mulai lelah. Saudara mulai nggak percaya. Saudara imanmu naik turun, bahkan ini posisinya lagi nyungsep banget. Tapi saya beritahu, kalau Tuhan sudah berkehendak, Dia mau memberikan untuk saudara, Dia pasti berikan. Tuhan kita tidak pernah gagal. Apa yang jadi kehendaknya, apa yang menjadi kedaulatannya, Dia pasti melaksanakannya. Tidak peduli apapun keadaan kita hari ini. Boleh slide berikutnya dimunculkan. Makanya iman yang kokoh, iman yang hebat, itu bukan iman yang mempercayai bahwa doa kita pasti dikabulkan. Banyak orang Kristen tuh berpikir begini, iman yang hebat itu gini, aku percaya Tuhan, kau pasti memberikannya. Aku percaya banget, pasti. Ya, wah itu orang imannya hebat sekali ya. Kita pikir seperti itu, bukan saudara. Iman yang hebat itu apa? Slide berikutnya. Iman yang hebat, iman yang kokoh adalah iman yang mempercayai bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun. Entah dijawab, tidak dijawab doamu, Tuhan pasti tetap akan memberikan yang terbaik. So banyak orang Kristen berpikir gini, wah aku berdoa Tuhan, pengen punya mobil baru, wah aku beriman, pasti akan dapat mobil baru. Ketika mobilnya nggak dapat, apa yang terjadi saudara? Orang Kristen berpikir ada dua skenario. Dia doa udah lama puasa sampai kurus kering, tapi kok nggak dapat juga. Apa yang ada di pikirannya? Ada dua. Satu, Tuhan jahat ya. Aku udah beriman, aku udah percaya, aku udah doa minta loh. Ya, aku udah sungguh-sungguh imanku. Tetap nggak dikasih. Tuhan jahat ya. Nah itu satu tuh biasanya. Kedua, aku udah doa luar biasa. Kok nggak dikasih ya? Kayaknya imanku terlalu lemah. Imanku kurang, makanya Tuhan nggak kasih. Bener nggak sih saudara?
Hanya 2 skenario itu, kalau saudara berdoa, nggak dapat jawabannya, kalau nggak Tuhan jahat, iman kita terlalu lemah. Padahal yang terjadi belum tentu dua-duanya. Kadang-kadang kalau doa kita tidak dijawab sesuai keinginan kita, 1, mungkin keinginanmu memang nggak benar. 2, mungkin keinginanmu baik, tapi tidak baik untuk hidupmu. Gini loh saudara, Tuhan itu mau memberi kepada Anda bukan yang baik. Tuhan itu mau memberi kepada Anda yang benar. Karena yang baik belum tentu benar. Tuh, bapak-bapak yang punya istri, saya tanya, kalau dapat istri baru yang lebih muda, lebih cantik, lebih pinter, lebih kaya, pokoknya lebih, baik nggak kira-kira? Oh ya baik dong ya, dapat yang lebih masa jelek ya, lebih baik ya, lebih kaya, lebih cantik, lebih langsing, ya baik dong. Tapi bener apa enggak? Gitu loh saudara ya. Loh saudara, Anda kalau dikasih uang hari ini 1 triliun masuk ke rekening Anda, baik enggak? Sungguh sangat baik Pak. Sambil gemeter tangannya ya kalau ngomongnya kan. Masalahnya Anda begitu pegang 1 T itu, Anda jadi lebih benar apa jadi lebih enggak benar, itu perlu dipertanyakan. Loh saudara, uang itu tidak selalu rezeki loh. Anda jangan selalu ngomong gini, Tuhan berkatin saya loh, saya dapat duit banyak, itu berkat dari Tuhan. Saudara, iblis juga bisa ngasih kita duit, bukan cuma Tuhan yang bisa ngasih kita duit. Iblis juga bisa kasih kita duit. Duit itu menjadi berkat atau menjadi kutuk, tergantung Anda jadi apa setelah terima duit itu. Kalau Anda setelah terima duit itu, hidupmu malah jadi ngaco, mulai nggak doa, mulai nggak kebaktian, tinggalin Tuhan, hidup sesuka hati, mending nggak usah dikasih. Itu baik, tapi nggak membuat kamu jadi benar. Makanya kenapa doa kita tidak selalu Tuhan kasih. Enggak selalu diberi sama Tuhan. Karena Bapak yang baik, Bapak Ibu Saudara ini penting. Bapak yang baik tidak memberikan segalanya sama anaknya. Bapak yang baik memberikan hanya yang terbaik saja untuk anaknya. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Loh, kalau Anda jadi orang tua, Anda akan mengerti tidak semua yang diminta anak Anda itu benar. Kadang-kadang Anda kasih, kadang-kadang Anda nggak kasih. Kenapa? Karena Anda sayang sama anak Anda. Itulah Tuhan. Lah kalau iman selalu diidentikan dengan percaya bahwa apa yang kita minta pasti kita terima. Lah Anda minta istri ketiga masalahnya. Wah aku beriman Tuhan pasti kasih lagi istri ketiga. Wah aku percaya. Lah imanmu ngawur gimana sih? Iman itu bukan soal percaya apa yang kita minta pasti kita terima. Bukan. Iman itu berbicara entah dikasih entah tidak, Tuhan tetap baik buat saya. Entah saya terima atau tidak, Tuhan tetap tidak tinggalkan saya, Dia tahu yang terbaik dan saya percaya kepada Dia. Itu iman. Mempercayai bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam keadaan apapun. Boleh next slide dimunculkan. Banyak orang Kristen modelnya begini nih, yang bulat ini kita manusia, bintang itu adalah hasil atau jawaban doa yang kita pengen. Segitiga itu Tuhan. Banyak orang Kristen kalau berdoa atau beriman, arahnya itu kepada bintang, kepada hasilnya. Tuhan aku percaya Engkau pasti melipat gandakan pekerjaanku, pabrikku 1 akan menjadi 10 tahun ini. Aku beriman, aku percaya Tuhan. Yang saudara lihat bintangnya kan. Nanti kalau tahun ini enggak terjadi, dari pabrik 1 jadi 0, saudara pasti kecewa kan sama Tuhan kan. Loh katanya Tuhan mau memberkati saya, kenapa kok pabrik saya malah tutup? Saya maunya 10, kok malah 1 jadi tutup. Tuhan apa-apaan ini? Saudara marah kan sama Tuhan kan. Kenapa? Yang saudara lihat bintangnya bukan segitiganya. Waktu saudara berdoa, saudara nggak peduli Tuhannya siapa, yang penting bintangnya terjadi. Kalau memang yang bisa mewujudkan keinginan saya adalah Sun Gokong, I will worship Sun Gokong. Loh banyak orang Kristen gitu, datang ke gereja, berapa minggu berdoa, terus kok nggak dijawab-jawab doanya ya?
Lalu dia nggak datang gereja lagi, temennya tanyain, kenapa kamu nggak ke gereja? Gereja kurang sakti. Pendetanya mah nggak ampuh, ya. Pendetanya kurus gitu, doain nggak ada efek-efeknya sama sekali. Wah, saya ke kuil itu ada patung Sun Gokong gitu kan, saya doa terjadi. Wah, saudara, kenapa? Karena imanmu tidak mengarah kepada segitiga, bukan mengarah pada Tuhan. Imanmu mengarah kepada hasil yang engkau inginkan. Sehingga ketika hasilnya tidak seperti yang engkau inginkan, engkau buang segitiganya. Engkau cari segitiga yang lain. Loh, iman itu gak kayak gitu loh saudara. Iman itu tidak memaksa Tuhan bergeser ke arah yang kita inginkan. Salah. Iman itu menggeser diri kita ke arah yang Tuhan inginkan. Walaupun arah yang Tuhan inginkan, kadang-kadang kita nggak mau dan kita nggak suka. Tapi itulah iman, menggeser diri kita ke arah yang Tuhan inginkan. Bukan maksa Tuhan. Loh, banyak orang Kristen soalnya punya konsep gitu. Ayo beriman, ayo lebih sungguh-sungguh, nanti Tuhan tergerak. Ih, kayak Tuhan itu galauan gitu ya. Galau, kasih enggak ya ini anak ya, kok lucu imut ya ini anak ya. Aduh, kasih enggak ya, aku lihat dia sungguh-sungguh sekali, hatiku terenyuh, ya udah deh kasih deh gitu ya. Kayak Tuhan itu gampang dimainin gitu ya emosionalnya ya, itu kita bukan Tuhan. Kalau kita kayak gitu, loh kalau Tuhan itu punya kedaulatan, dia punya rencana dan dia punya kedaulatan, dia tahu dia mau kasih, dia enggak. Saudaraku. Oh Pak, kalau gitu nggak usah beriman ya Pak ya. Lah kita beriman percuma ya. Kita beriman nggak beriman Tuhan tetap gitu. Ya udah kita nggak usah beriman. Lah ini makanya orang Kristen banyak salah mikir. Yang namanya beriman itu bukan menggeser Tuhan, saudara. Kita pikir tuh gini loh, perilaku kita itu kalau kita keren banget Tuhan itu terpukau gitu ya. Terpesona terus memberkati kita banyak. Saudara, saya beritahu. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, dia berkatin saudara kok. Wah kalau gitu nggak usah hidup kudus Pak, hidup berdosa aja. Kalau Tuhan pengen berkati, dia tetap pengen berkati. Gini loh saudara, kalau hidupmu berdosa terus Tuhan berkati, kamu akan pakai berkat Tuhan untuk berdosa. Makanya Tuhan nggak mau, bukan karena dia nggak mau berkatin, dia tahan dulu. Ini loh saudara. Makanya jadi orang Kristen harus belajar sungguh-sungguh supaya pemikiran dan konsep-konsep kekristenannya tuh nggak ngawur. Ya, soalnya banyak orang Kristen gitu maksa, waduh Tuhan, kalau aku doa puasa, jungkir balik, dia akan sembuhkan saya. Saudara, kalau Tuhan mau sembuhkan Anda, dia akan sembuhkan walaupun Anda tidak berdoa loh. Loh kalau gitu saya nggak usah berdoa ya, saya nggak usah puasa loh. Saudara, berdoa itu bukan untuk mengubah hati Tuhan. Berdoa itu untuk mengubah hatimu. Supaya engkau tahu apa yang Tuhan kehendaki. Jadi masih perlu doa puasa enggak? Masih. Untuk menggerakkan Tuhan, bukan untuk menggerakkan hatimu. Soalnya kalau kamu enggak berdoa dan kamu enggak berpuasa, hatimu ini dikuasai oleh hal-hal yang enggak benar. Kamu enggak bisa tahu kehendak Tuhan apa. Jadi doa puasa itu bukan untuk membuat Tuhan itu terpesona, gila anakku ini doa puasa loh. Dia sungguh-sungguh banget loh. Aku terpesona sama anak yang satu ini. Udah minta apa kasih, malaikat kirim semua yang ada di gudang surga. Kosongin buat anak ini. Enggak gitu saudara. Orang ini berdoa puasa supaya apa? Supaya dia tahu hati Tuhan apa. Oh ternyata kehendak Tuhan ini. Jadi dia selaras dengan Kristus. Itu loh saudara. Lanjut ya, saya lihat Anda wajahnya udah kayak cukup Pak, udah ngerti Pak gitu ya. Ya udah lanjut. Slide berikutnya. Yang harusnya terjadi adalah arah kita itu kepada segitiganya saudara. Ketika kita terarah kepada Tuhan, slide berikutnya, Tuhan bisa memberikan apa yang kita inginkan. Slide berikutnya, Tuhan bisa jadi memberikan berbeda dari apa yang kita inginkan. Slide berikutnya, Tuhan bisa jadi nggak ngasih apa-apa, tapi engkau tidak pernah kehilangan Tuhan. Karena hatimu terarah kepada Dia. Saudara, lebih baik engkau kehilangan segala sesuatu, tapi engkau masih memiliki Kristus, daripada engkau memiliki banyak hal, tapi engkau kehilangan Kristus dari hidupmu. Orang yang kehilangan Kristus dari hidupnya, kehilangan semuanya. Loh saudara, kalau nggak percaya baca kitab Pengkhotbah.
Pengkhotbah, kalau baca kitab pengkhotbah itu jangan satu pasal, saudara nanti bingung. Kalau baca kitab pengkhotbah, satu kitab dihabiskan sekaligus. Serius, ini saya nggak bercanda. Karena itu kelanjutan terus dari awal sampai akhir. Saudara yang nulis kitab pengkhotbah namanya Salomo, orang paling kaya di sepanjang sejarah manusia yang pernah hidup. Dan dia dikenal orang yang paling bijaksana dan penuh hikmat di antara seluruh manusia yang ada. Dan dia menulis, semua yang di bawah langit ini sia-sia. Tapi di ayat yang terakhir dari pasal terakhir dari kitab pengkhotbah, dia bilang, tetapi ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Artinya apa? Kamu boleh kehilangan semua yang di kolong langit ini, di bawah langit ini. Asal kamu masih pegang Tuhan. Karena waktu engkau kehilangan Tuhan, engkau kehilangan segalanya. Nah ini dia saudara. Boleh slide berikutnya. Iman yang kokoh adalah iman yang tidak kehilangan Tuhan dalam keadaan apapun. Saudara lagi hidupnya baik-baik aja, saudara tetap bersama dengan Tuhan. Saudara hidupmu lagi susah, engkau tetap pegang Tuhan. Saudara berdoa dan gak dapat jawaban doa, saudara tetap pegang Tuhan. Iman yang sejati, iman yang tidak kehilangan Tuhan, apapun keadaannya. Kalau saudara sakit, lalu doa minta sembuh, dan saudara gak sembuh-sembuh, lalu saudara tinggalkan Tuhan Yesus, maka Tuhanmu adalah tubuhmu, bukan Kristus, tubuhmu. Tapi waktu saudara sakit, saudara berdoa, dan saudara gak dapat kesembuhan, tapi saudara berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau tetap Tuhan atas hidupku, maka sungguh Kristus adalah Tuhanmu. Kemarin satu orang hamba Tuhan namanya Timothy Keller, sangat terkenal sekali, pengajarannya sangat mempengaruhi jutaan orang Kristen di seluruh dunia, baru saja meninggal. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, dia mengumumkan di sosial medianya bahwa dia terdiagnosa terkena kanker apa sudah stadium ketiga. Rupanya 3 tahun kemudian, yaitu tahun ini, kemarin atau lusa saya lupa, akhirnya kanker itu mengakhiri hidupnya. Tahu nggak saudaraku, Timothy Keller berdoa nggak supaya dia sembuh? Berdoa. Tapi dia sembuh nggak? Enggak. Dia meninggal karena kankernya. Apakah Tuhan tidak sayang sama dia? Enggak. Apakah Timothy Keller marah sama Tuhan? Tidak. Saudara, saya barusan posting di IG story saya. Saudara yang belum follow saya dong. Ya. @Joshua Iwan Wahyudi tanpa H Joshuanya. Ya. Saya barusan posting di story saya saudara. Itu tulisan dari anaknya. Jadi anaknya bilang begini, 2 hari yang lalu, bukan 2 hari yang lalu ya, ini postingan udah beberapa hari yang lalu. 2 hari yang lalu, papa saya dikirim pulang oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan di rumah, karena sudah percuma untuk diteruskan di rumah sakit, jadi tinggal sisa-sisa waktu terakhir habiskan di rumah bersama dengan keluarga. Jadi anaknya bilang begini, ayah saya dikirim pulang oleh dokter untuk mendapatkan perawatan di rumah, dan kami keluarganya menghabiskan waktu di rumah itu tidak tinggalkan papa kami banyak berdoa. Nah anaknya ngomong begini, dalam doa-doa Timothy Keller papa saya, dia bilang bahwa dia merindukan surga, dia pengen cepat ketemu Tuhan Yesus. Kami keluarganya sangat sedih, karena kami keluarganya masih pengen punya waktu lebih banyak bersama dengan papa. Tetapi rupanya papa tidak punya waktu sebanyak itu. Dan salah satu kata-katanya adalah, dalam salah satu doa yang diucapkan oleh papa saya 2 hari yang lalu, dia bilang begini, Tuhan, aku bersyukur untuk semua orang yang mendoakan aku supaya aku sembuh. Aku bersyukur untuk semua orang yang mengasihi aku. Aku bersyukur untuk keluargaku yang bersama-sama dengan aku sampai detik ini dan berdoa buat aku. Aku bersyukur untuk hidup sekian tahun yang Tuhan berikan untuk aku. Ini kalimat terakhirnya, bikin saya tergetar saudara. Dia bilang begini, tetapi sekarang saya sudah siap untuk berjumpa dengan Yesus. Saya tidak tahan untuk segera berjumpa dengan Yesus. Kirim saya pulang Tuhan. Saudara,
Itu iman. Dalam keadaan apapun tidak kehilangan Tuhan. Sakitnya nggak sembuh, dia di ujung mendekati kematian, tapi dia tahu Yesus menanti di sana. Dan dia ingin segera menyongsong Yesus. Itu iman. Orang Kristen nggak cemen. Cuman karena minta mobil nggak dikasih aja tinggalkan Yesus. Cuman karena pengen nikah nggak dapat jodoh aja tinggalin Yesus. Cuman karena minta doa-doa ini nggak dijawab tinggalin Yesus. Seberapa murahan iman kita orang Kristen? Enggak, iman kita nggak semurah itu. Iman kita adalah dalam keadaan apapun, saya tetap pegang Tuhan. Mau doa saya dikasih, doa saya nggak dikasih, nggak apa-apa. Oh Pak, kalau gitu nggak usah minta ya, nggak usah doa minta sama Tuhan lagi. Mintalah, nggak apa-apa, dia itu bapakmu. Saudara yang punya anak, anakmu kan terus-terusan minta sama kamu karena dia tahu dia adalah anakmu. Tapi saudara harus tahu, kalau doa yang kau permohonkan, permintaan yang kau minta, Tuhan tidak jawab. Ketahuilah bukan karena dia jahat, tapi dia tahu yang terbaik untuk hidupmu. Saudara, saya ngomong sama diri saya berkali-kali, pemain keyboard boleh bantu iringin saya sudah selesai. Tadinya saya mau kesaksian tapi saya simpan kesaksian saya untuk ibadah ini kalau saya diundang lagi sekali lagi. Saya tadinya mau kesaksian bagaimana saya punya anak setelah 14 tahun berdoa saudara. Tapi itu kesaksian butuh waktu lama 15 menit jadi saya tahan aja lah untuk nextnya. Saudara, tapi pesan terakhir yang saya mau beritahu kepada saudara adalah begini. Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Dia sayang sama saudara. Tidak menerima jawaban doa, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Saya berkali-kali ngomong sama diri saya, saudara, setiap malam sebelum tidur, waktu istri saya, anak saya sudah tidur. Saya selalu ngomong berkali-kali sama diri saya sendiri. Tuhan, kalau bisa nanti panggil saya, jangan sakit Tuhan. Jangan pakai sakit. Jangan pakai sakit yang keras, yang di rumah sakit, ada selang di mana-mana. Waduh, terus istri saya liatin saya sambil menangis gitu ya. Tuhan, jangan panggil saya model kayak begitu. Kalau mau panggil saya, cepet aja, hilang gitu, habis, selesai. Itu doa saya. Tapi saya ngomong berkali-kali sama diri saya sendiri begini. Kalau suatu hari saya sakit, dan saya berdoa dan saya tidak sembuh. Saya ngomong sama diri saya begini. Iwan, sekali-kali kamu tidak boleh kecewa sama Tuhan Yesus. Kamu harus pegang dia terus. Kamu harus lihat dia. Di ujung, menanti dengan tangan yang terbuka. Untuk membawa kamu kepada kekekalan selama-lamanya. Itu iman. Saudara, saya ingatkan diri saya terus menerus. Jadi orang Kristen jangan gampangan saudara. Cuman karena pengen di hati Tuhan gak kasih, kita tinggalkan Tuhan. Kita gak ke gereja lagi, kita gak kebaktian lagi, kita gak mau pelayanan lagi. Come on, kita gak semurah itu. Kita akan iring Tuhan Yesus sampai akhir, sampai tuntas. Dalam keadaan sakit, kita akan iring dia. Tidak punya uang, kita akan iring dia. Kita dalam masalah, kita lelah hati kita akan iring dia. Dalam kesenangan, dalam kemenangan, kita iring dia. Lagi punya duit, kita iring dia. Lagi sehat-sehatnya, kita iring dia. Tapi suatu saat, kayak lagu itu, hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Bila waktunya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sampai suatu saat, sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cuma di atas kasur dan bernafas saja. Sudah pegang Tuhan Yesus. Itulah imanmu yang sejati. Yuk kita berdoa saudara.
Kita nyanyikan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sekali lagi, selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat hatimu, katakan telah kulihat. Engkau baik di hidupku, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kami lihat kebaikan-Mu, oh, yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi mari kita bawa hati kita, katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Oh, kami akan berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Saya berikan waktu beberapa detik Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan yang kau alami hari ini. Mungkin kau sedang berjuang, mungkin kau sedang bergumul. Ada doa-doa yang sekian lama engkau doakan dan tidak datang kunjung. Jawabannya tidak kunjung datang. Sudah engkau merasa lelah, engkau merasa mungkin putus asa, kehilangan pengharapan. Tapi sore hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan hilang percayamu dari Kristus. Jangan ragukan sedetik pun bahwa Dia tidak ingin yang terbaik buat engkau. Jangan engkau berpikir bahwa Tuhan ingin membuat hidupmu susah. Dia sengaja menyiksa engkau dengan semua masalah yang kau hadapi hari ini. Percayalah, Dia ada di sisimu. Dia mengasihi engkau, Dia menyayangi engkau. Bolehkah waktu beberapa detik ini Bapak Ibu Saudara, berdoalah. Nyatakan iman komitmenmu lagi di hadapan Tuhan. Kesungguhanmu untuk engkau pengen mengiring Yesus sampai tuntas. Sampai nanti Dia menjemput kita kepada kekekalan. Bawa doamu. Jadikan ruangan ini seperti mezbah altar. Engkau membawa hidupmu lagi. Untuk kau berikan kepada Dia. Oh Roh Kudus bergerak jamah hati kami sore hari ini. Lawat tempat ini. Kembalikan kami kepada Engkau Tuhan. Dengar doa-doa yang dinaikkan sore hari ini. Pernyataan iman kami bahwa kami mau setia kepadamu. Apapun yang terjadi Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau.
Oh Tuhan, kuatkan hati kami. Kuatkan hati kami. Sekalipun dalam kesulitan itu tidak akan membuat kami mundur dari Engkau Tuhan. Kami tetap percaya Engkau tidak pernah gagal bagi kami. Tuhan tahu apa yang terbaik. Materaikan firman yang sudah kami dengar kepada setiap mereka yang menerimanya di dalam roh mereka Tuhan. Kuasa, perlindungan, tuntunan Roh Kudus menyertai, menguatkan, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan